Bulan ini, tepatnya tanggal 18 Juni, klub sepak bola asal Surabaya, Persebaya, genap berusia 97 tahun. Menjelang ulang tahun klub kebanggaan arek-arek Surabaya itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memiliki pesan khusus kepada para supporter Persebaya, bonek. Eri berharap bonek tidak mudah terpancing agar tidak terpecah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi jika muncul konten atau informasi negatif di media sosial. Sebentar lagi Persebaya akan ulang tahun ke-97, saya berharap ini menjadi pemantik kita untuk selalu berbuat kebaikan, jangan sampai ternodai lagi. Kalau di media sosial saling memanaskan, saling menjatuhkan, dan saling memprovokasi, saya berharap tidak terprovokasi, ujar Eri, Kamis 13 Juni. Ia juga berpesan kepada seluruh supporter di Surabaya untuk saling menjaga kondusivitas dan keamanan. Eri pun turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh supporter dan pentolan bonek atas dedikasinya dalam menjaga keamanan di Kota Pahlawan. Kalau ada yang memprovokasi berarti bukan bonek, dia hanya berniat merusak Persebaya dan Surabaya. Kita buktikan bahwa HUT Surabaya dan HUT Persebaya ke depan tidak ada kerusuhan. Kita lihat senior-senior bonek berusaha untuk menyatukan, agar penerus-penerus mereka tidak lagi mengalami hal seperti sebelumnya, ungkap Eri. Sementara itu, Koordinator Bonek Tribun Timur, Cak Hasantiro, menuturkan, belajar dari kejadian kericuhan supporter di area Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu, ia berharap agar para supporter bola tidak mudah terprovokasi oleh konten atau informasi apapun di media sosial. Provokasi itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin memecah belah dan membuat kerusuhan di Surabaya. Pesan untuk teman-teman, bisa belajar dari kejadian ini, provokasi apapun di media sosial, kita serahkan kepada pihak yang berwajib, pesannya. Dalam menyambut ulang tahun ke-97 ini, berbagai acara dan kegiatan telah direncanakan oleh manajemen Persebaya dan komunitas bonek. Rangkaian acara dimulai dengan kegiatan sosial seperti donor darah dan bakti sosial di berbagai panti asuhan di Surabaya. Selain itu, akan ada turnamen sepak bola antar kampung yang diikuti oleh tim-tim lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap talenta-talenta muda di kota tersebut. Pada puncak perayaan, akan digelar pertandingan eksibisi antara tim legendaris Persebaya melawan tim pilihan bonek. Pertandingan ini diharapkan dapat menjadi ajang nostalgia bagi para supporter yang telah lama mengikuti perjalanan klub, serta mempererat hubungan antara klub dan supporter. Dalam persiapan menuju ulang tahun yang ke-97 ini, dukungan dan antusiasme dari seluruh elemen masyarakat Surabaya sangat terasa. Para bonek, yang selama ini dikenal sebagai supporter fanatik dan loyal, juga semakin menunjukkan sikap dewasa dalam mendukung tim kebanggaannya. Mereka aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan terus berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap kegiatan yang melibatkan Persebaya. Para senior bonek seperti Cak Hasantiro berperan penting dalam mengarahkan dan mendidik generasi muda agar lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi, terutama yang berkaitan dengan provokasi dan berita negatif di media sosial. Kesadaran akan pentingnya menjaga nama baik bonek dan Persebaya semakin tumbuh di kalangan supporter muda, sehingga mereka lebih fokus pada dukungan positif dan sportivitas. Tidak hanya di kalangan supporter, manajemen Persebaya juga menunjukkan komitmen tinggi dalam mempersiapkan tim yang kompetitif untuk musim mendatang. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, termasuk perekrutan pemain baru dan peningkatan fasilitas latihan. Manajemen juga berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan para supporter, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Wali Kota Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, manajemen klub, dan supporter dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama perayaan ulang tahun Persebaya. Ia mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk turut serta merayakan momen bersejarah ini dengan penuh semangat dan rasa bangga. Ulang tahun Persebaya bukan hanya milik klub dan supporter, tetapi juga milik seluruh warga Surabaya. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita dan kebersamaan, serta tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang cinta damai dan penuh prestasi, ujar Eri. Sebagai bagian dari perayaan, sebuah konser musik besar juga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, menampilkan berbagai band dan artis lokal yang akan memeriahkan suasana. Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat tali persaudaraan antar supporter dan warga Surabaya. Menjelang hari ulang tahun yang semakin dekat, atmosfer di Surabaya semakin terasa meriah.
Berbagai sudut kota dihiasi dengan bendera dan spanduk bertema Persebaya, menunjukkan betapa besar cinta dan dukungan warga terhadap klub kebanggaan mereka. Semua ini mencerminkan semangat juang dan kebanggaan arek-arek Surabaya terhadap Persebaya, yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya kota Surabaya selama hampir 1 abad. Francisco Rivera resmi berpisah dengan Madura United setelah menjalani musim yang penuh warna di Liga 1 2023-2024. Kabar perpisahan ini disampaikan langsung oleh pemain asal Meksiko tersebut melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Kamis, 13 Juni 2024, siang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain untuk Madura United, tulis Francisco Rivera, Kamis, 13 Juni 2024. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung saya setiap saat. Untuk pengalaman dan pembelajaran, tambahnya. Francisco Rivera didatangkan Madura United pada awal musim 2023-2024 dan meski ini musim pertamanya tampil di kompetisi tanah air, ia berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Francisco Rivera mencatatkan 9 gol dan 18 assist selama membela Madura United, catatan impresif yang mengantarkannya menjadi pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Itu adalah musim yang tak terlupakan. Kami berjuang sampai akhir. Aku membawa kamu dalam hatiku. Saya bersyukur atas kesempatan ini, ungkapnya. Terima kasih kepada para penggemar atas semua dukungannya, pungkas Francisco Rivera. Kepergian Francisco Rivera ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ia akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Momen perpisahan Rivera di Instagram pun langsung diserbu oleh komentar-komentar dari para bonek, pendukung setia Persebaya. Langsung nyebrang lewat Suramadu. Jangan lewat jalur laut, tulis Ulul Azmi, salah satu bonek asal Surabaya. Selamat datang di Surabaya. Bonek haus golmu, tulis Hendra, bonek asal Gresik menimpali. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Francisco Rivera akan bergabung bersama pemain Madura United lainnya, Malik Rizaldi, di Persebaya. Kabar ini tentu menambah semangat para penggemar yang sudah tidak sabar menyaksikan performa Rivera bersama Persebaya. Francisco Rivera bukan satu-satunya pemain asing Madura United yang hengkang pada musim lalu. Sebelumnya, Hugo Gomez, Jaja, juga telah memutuskan untuk memperkuat Dewa United di musim depan. Manajemen Madura United sendiri enggan memberikan tanggapan terkait hengkangnya sejumlah pemain asing mereka serta calon pengganti untuk musim depan. Zia-ul Haq Abdur Rahim, Komisaris PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, perusahaan yang menaungi Madura United, menegaskan bahwa semua keputusan akan disampaikan pada waktu yang tepat. Soal tim biar nanti disampaikan manajer dan Ibu Dirut, tapi yang jelas kami tidak diam. Pergerakan untuk pembentukan tim musim depan sudah kami lakukan, tapi tidak serta-merta semua harus diumumkan segera, baik pemain yang dilepas ataupun direkrut, semua ada waktunya, kata Zia-ul Haq Abdur Rahim kepada Tribun Jatim Network. Keputusan untuk tidak mengumumkan secara terburu-buru ini mungkin terkait dengan strategi tim dan perencanaan jangka panjang yang tengah dijalankan oleh manajemen Madura United. Fans dan pengamat sepak bola kini harus bersabar menunggu pengumuman resmi terkait komposisi tim untuk musim depan. Dalam perjalanan karirnya di Madura United, Francisco Rivera telah memberikan banyak kenangan indah bagi para penggemar dan rekan setimnya. Kegigihannya di lapangan dan dedikasinya pada klub membuatnya menjadi salah satu pemain yang dihormati. Kini, dengan kabar kepindahannya yang semakin santer, penggemar sepak bola Indonesia berharap bisa melihat lebih banyak aksi memukau dari Francisco Rivera di masa depan, mungkin kali ini dengan seragam Persebaya Surabaya. Sementara itu, Madura United harus segera beradaptasi dengan perubahan besar dalam skuad mereka. Manajemen tim harus bekerja ekstra keras untuk menemukan pengganti yang tepat dan menjaga performa tim tetap stabil di musim depan. Kepergian pemain kunci seperti Rivera dan Jaja tentu menjadi tantangan besar, namun juga membuka peluang bagi pemain baru untuk bersinar dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
Dengan demikian, musim 2024-2025 tampaknya akan menjadi musim yang menarik untuk disaksikan, baik bagi Madura United yang sedang dalam fase transisi maupun bagi Persebaya Surabaya yang mungkin akan diperkuat oleh bintang baru seperti Francisco Rivera. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari kedua klub besar ini. Persiapan menatap Liga 1 2024-2025 semakin serius dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Pada Kamis, 13 Juni 2024, siang, skuad Bajul Ijo menjalani tes medis di sebuah rumah sakit di kawasan Surabaya Barat. Tes medis ini diikuti oleh para pemain untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum musim kompetisi dimulai. Dari pengamatan bola.com, para pemain Persebaya mulai memasuki rumah sakit sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan medis ini berlangsung selama hampir 2 jam, di mana para pemain menjalani berbagai tes untuk mengecek kondisi fisik mereka. Setelah sekitar 2 jam menjalani pemeriksaan, mereka mulai keluar dari rumah sakit sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Yang menarik perhatian adalah keluarnya 3 pemain asing terlebih dahulu dari rumah sakit. Hal ini cukup mengejutkan karena Persebaya sebenarnya baru mengumumkan 2 pemain asing untuk musim depan, yakni Bruno Moreira dan Flavio Silva. Namun, ada satu nama lagi yang belum diumumkan secara resmi, yaitu Gilson Costa, gelandang asal Portugal. Gilson Costa terlihat berjalan keluar ditemani oleh Bruno Moreira. Kehadiran Gilson ini tentu mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya tidak ada pengumuman resmi dari Persebaya mengenai kedatangan pemain ini. Bruno Moreira tampak santai dan tersenyum sambil mengarahkan jempolnya kepada bola.com saat menuju mobil. Menariknya, Bruno dan Flavio kemudian masuk ke mobil yang sama, menunjukkan kedekatan mereka di luar lapangan. Gilson Costa awalnya juga menghampiri mobil tersebut dan terlibat dalam perbincangan singkat dengan Bruno dan Flavio. Ketika bola.com mencoba mendekati Gilson untuk melakukan wawancara singkat, ia dengan sopan menolak. "Maaf, saya masih belum bisa berbicara," ucap Gilson Costa dengan senyuman. Gilson kemudian meninggalkan area rumah sakit bersama seorang agen pemain, Gabriel Budi. Setelah itu, sejumlah pemain lokal Persebaya baru mulai keluar dari rumah sakit. Di antara mereka adalah Kasim Botan, Rizwan Lauhin, Kadek Raditya, Muhammad Hidayat, Octavianus Fernando, Catur Pamungkas, dan Andre Octaviansyah. Keberadaan Gilson Costa ini tentu saja menambah daya tarik di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Gilson Costa selama beberapa pekan terakhir dirumorkan telah menjalin kesepakatan dengan Persebaya, namun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini. Kehadiran Gilson yang tercatat pernah membela timnas Portugal kelompok usia, yakni U18, U19, dan U20, tentu memberikan harapan besar bagi Persebaya. Pengalaman Gilson bermain bersama nama-nama besar seperti Ruben Dias dan Diogo Jota di timnas Portugal U19 dan U20, serta bersaing dengan Ruben Neves di posisi gelandang bertahan, menjadi nilai tambah yang signifikan. Di level klub, Gilson Costa adalah produk asli Akademi Sporting Lisbon sebelum menyeberang ke Benfica saat usianya memasuki 15 tahun. Dia mengadu nasib di berbagai klub seperti Benfica B, Arouca, Boavista, Estoril Praia, Doxa Katokopias, Al-Nahda, hingga FK Aksu. Terakhir, dia membela klub Lebanon, Neymeh SC, dan kini statusnya adalah bebas transfer. Keputusan untuk membawa Gilson Costa tentunya tidak sembarangan. Pengalaman bermainnya bersama pemain-pemain top Eropa dan perjalanan karirnya di berbagai klub menunjukkan bahwa Gilson adalah pemain yang memiliki potensi besar. Meski begitu, sampai berita ini ditulis, Persebaya masih belum mengumumkan secara resmi soal perekrutan Gilson Costa.
Kehadiran Gilson Costa yang belum diumumkan secara resmi oleh Persebaya, namun sudah mengikuti tes medis, menambah dinamika menarik dalam persiapan tim menjelang musim baru. Suporter tentu berharap bahwa tambahan tenaga dari pemain seperti Gilson dapat membawa Persebaya meraih hasil yang lebih baik di musim depan. Semua mata kini tertuju pada manajemen Persebaya untuk melihat kapan pengumuman resmi mengenai perekrutan Gilson Costa akan dilakukan.